Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Matematika Ekonomi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi yang berjudul fungsi linear. Perkenalkan, nama saya Maulidah Taufiq Rahma dengan NIM 6325074. Saya Dinda Yurahmadan dengan NIM 6325111. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Dawiyah dengan NIM 632500460. Saya Nurmala Fathia dengan NIM 6325150. Ekonomi, di sini kami akan mempresentasikan tentang penerapan fungsi linear dalam ekonomi, pengaruh subsidi pada keseimbangan pasar BBM Pertalite. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas bagaimana fungsi linear digunakan dalam ekonomi, khususnya untuk menganalisis dampak subsidi pemerintah. Studi kasus yang kami gunakan adalah BBM Pertalite berdasarkan data Kementerian Keuangan tahun 2024 sampai dengan 2025. Sebelum kita ke pembahasan utama, apa sih pengertian dari fungsi linear? Fungsi linear adalah fungsi matematika yang variabel yang memiliki pangkat tertinggi 1, sehingga jika digambarkan dalam koordinat kartesius akan membentuk sebuah garis lurus. Dan setelah memahami fungsi linear, selanjutnya kita lihat penerapannya dalam pasar. Keseimbangan pasar terjadi saat jumlah permintaan quantity demand sama dengan jumlah penawaran quantity supply. Kurva permintaan miring ke bawah karena saat harga naik, jumlah yang diminta pun menurun. Sebaliknya, kurva penawaran miring ke atas karena produsen menjual lebih banyak dari saat harga naik. Adapun agar lebih mudah dipahami, berikut adalah keterangan dan variabel yang digunakan. P menunjukkan harga, quantity menunjukkan jumlah barang, quantity demand merupakan permintaan, quantity supply adalah penawaran. Setelah memahami mekanisme pasar, kita masuk ke pemeran pemerintah, yaitu subsidi. Apa sih teman-teman subsidi? Subsidi adalah bantuan finansial dari pemerintah kepada produsen atau konsumen untuk menurunkan harga jual barang. Bertujuannya untuk apa sih? Untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok seperti BBM ataupun gas LPG. Subsidi dianggap sebagai pajak negatif yang berarti mengurangi biaya produksi bagi penjual. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar yaitu jika pemerintah memberikan subsidi sebesar S per unit terhadap suatu barang atau jasa, maka yang pertama, fungsi penawaran akan berubah. Sebelum subsidi S pertama, yaitu P sama dengan fungsi Q atau Q sama dengan fungsi P. Yang kedua, setelah subsidi S2 atau P sama dengan F fungsi Q minus S atau Q sama dengan fungsi P ditambah S. Pertama, kurva penawaran S kedua bergeser ke bawah dan sejajar dengan S1. Yang kedua, titik keseimbangan pasar akan merubah sebelum subsidi S1, Q1, P1 setelah subsidi E2, Q2, P2. Pemberian subsidi berdampak pada 3 pihak. Yang pertama, konsumen menikmati harga yang lebih rendah. Subsidi konsumen atau SK sama dengan P1 dikurang P2. Total subsidi SK sama dengan Q2 dikali SK. 2. Produsen menerima pendapatan lebih tinggi meski harga pasar turun. Subsidi produsen SP sama dengan S dikurang SK. Total subsidi SP sama dengan Q2 dikali SP. Ketiga, pemerintah harus mengeluarkan anggaran. Total subsidi S sama dengan Q2 dikali S. Studi kasus BBM Pertalite. Penerapan nyata subsidi yang paling terasa di Indonesia adalah pada sektor BBM, solar dan Pertalite, dan LPG 3 kilo. Pada kali ini kita akan membahas tentang pengaruh subsidi pada BBM Pertalite berdasarkan data terbaru dari Kemenke. Yang pertama, harga tanpa subsidi keekonomian, yaitu 11.700 per liter. Yang kedua, harga setelah subsidi, yaitu 10.000 per liter. Yang ketiga, besaran subsidi sama dengan
11.700 per liter. Yang keempat, volume konsumsi Q sama dengan kurang lebih 30 juta kiloliter. Yang pertama ada fungsi permintaan atau PD. PD sama dengan 26.700 dikurang 0,5 Q, artinya jika harga naik 500, permintaan turun 1 juta unit. Fungsi yang kedua yaitu fungsi penawaran sebelum subsidi atau PS. PS sama dengan 2.700 ditambah 0,3 Q, artinya mencerminkan biaya produksi dan distribusi Pertamina. Fungsi PD dan PS ini diinformasikan berdasarkan titik equilibrium real pasar pada saat ini, di mana pada volume 30 juta KL, harga pasar yang terbentuk adalah 11.700 per liter. 011. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan keseimbangan pasar awal atau sebelum ditetapkannya subsidi. Untuk mengetahui titik keseimbangan awal atau S1, kita perlu mengetahui jumlah permintaan dan juga harganya. Untuk mendapatkan nilai Q atau jumlah permintaan, di sini kita menggunakan rumus PD atau fungsi permintaan sama dengan PS, fungsi penawaran. Untuk angkanya sudah dijelaskan di slide sebelumnya, jadi kita langsung masukkan saja ke dalam rumusnya. Menjadi 26.700 dikurang 0,5 Q sama dengan 2.700 ditambah 0,3 Q. Hasilnya adalah 24.000 sama dengan 0,8 Q. Di sini saya ubah posisinya dan 0,8 ini kita pindah untuk membagi si 24.000 ini, sehingga hasilnya adalah Q sama dengan 30.000 kiloliter atau 30 juta kiloliter. Nah, ini adalah jumlah permintaan sebelum subsidi diterapkan. Selanjutnya, karena kita sudah mengetahui nilai Q, sekarang kita akan mencari tahu nilai P atau harga keseimbangan. Untuk mendapatkan nilai P, kita bisa langsung substitusikan nilai Q ke dalam salah satu fungsi ini. Di sini saya menggunakan fungsi penawaran, yaitu P sama dengan 2.700 ditambah 0,3 dikali 30.000. Hasilnya adalah 11.700 rupiah. Nah, itu adalah harga Pertalite sebelum ditetapkannya subsidi. Jadi, titik keseimbangan awal atau S1 adalah 30,11.700. Perhitungan ini dapat menguatkan pernyataan Pak Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI pada tanggal 30 September 2025. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya harga asli Pertalite sebesar 11.700. Namun APBN menanggung 15%-nya, yaitu sekitar 1.700 dalam bentuk subsidi. Selanjutnya kita akan menghitung fungsi penawaran yang baru. Nah, fungsi penawaran yang baru ini digunakan untuk menghitung titik keseimbangan pasar yang baru. Diketahui besar subsidi atau S 1.700 per liter. Untuk menentukan fungsi penawaran baru, kita menggunakan rumus PS aksen sama dengan FQ atau fungsi penawaran sebelumnya dikurangi S atau subsidi. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya. PS aksen sama dengan 2.700 ditambah 0,3 Q dikurang 1.700, sehingga hasilnya adalah PS aksen sama dengan 1.000 ditambah 0,3 Q. Ini adalah bentuk fungsi penawaran baru atau fungsi penawaran setelah ditetapkannya subsidi. Hal ini berdampak pada kurva penawaran yang bergeser sejajar ke bawah sebesar 1.700 poin. Setelah kita mengetahui fungsi penawaran yang baru, sekarang kita sudah bisa melakukan perhitungan keseimbangan pasar yang baru. Sama seperti sebelumnya, untuk menentukan titik keseimbangan yang baru, kita perlu mencari tahu dulu nih berapa jumlah permintaan dan harganya. Untuk menentukan jumlah permintaan atau nilai Q,
rumus yang digunakan masih sama seperti sebelumnya, tapi di sini kita menggunakan fungsi penawaran yang baru. Sehingga perhitungannya menjadi seperti ini. 26.700 dikurang 0,5 Q sama dengan 1000 ditambah 0,3 Q. Hasilnya adalah 25.700 sama dengan 0,8 Q. Sama seperti sebelumnya, kita ubah posisinya, dan 0,8 ini kita pindah posisinya untuk membagi si 25.700 ini, sehingga menghasilkan 32.125 kiloliter atau 32,125 juta kiloliter. Nah, ini adalah jumlah permintaan setelah ditetapkan subsidi. Nah, setelah kita mengetahui nilai Q aksen atau nilai Q kedua ini, kita akan menentukan harga baru atau P aksen. Rumusnya masih sama seperti sebelumnya, dan di sini saya menggunakan fungsi penawaran yang baru, sehingga P aksen sama dengan 1000 dikurangi 0,3 dikali 32.125, hasilnya adalah 10.637,5 rupiah. Jadi titik keseimbangan baru atau E2 nya adalah 32,125 titik koma 10.637,5. Nah, di sini kan tertera kalau harga baru Pertalite setelah ditetapkan subsidi itu sebesar 10.637,5 rupiah. Namun dalam prakteknya pemerintah membulatkan harga jual ke 10.000 dengan menambah sedikit porsi subsidi agar angka psikologisnya pas di masyarakat. Kurva subsidi, di mana X melambangkan kuantiti dalam kiloliter dan Y melambangkan harga. Untuk garis yang berwarna biru merupakan kurva permintaan, di mana harga permintaan sama dengan 26.700 dikurang 0,5 Ki. Memotong sumbu Y berarti X sama dengan 0, maka Y sama dengan 26.700, dan memotong sumbu X berarti Y sama dengan 0, maka X 53.400. Untuk garis yang berwarna orange merupakan kurva penawaran sebelum subsidi, di mana harga penawaran sama dengan 2.700 dikurang 0,3 Ki. Memotong sumbu Y berarti X sama dengan 0, maka Y sama dengan 2.700. Titik di mana bertemunya permintaan dan penawaran disebut titik keseimbangan pasar atau titik equilibrium, di mana ini titik dilambangkan dengan E1, di mana X sama dengan 30.000 dan Y sama dengan 11.700. Untuk garis yang berwarna abu-abu merupakan kurva penawaran setelah subsidi, di mana kurva penawaran setelah subsidi bergerak ke bawah dan sejajar dengan kurva penawaran sebelum subsidi. Dengan demikian, titik equilibrium berubah dari E1 menjadi E2, di mana X sama dengan 32.125 dan Y sama dengan 10.637,5. Analisa anggaran, dampak pemberian subsidi pada tiga pihak utama. 1. Konsumen. Subsidi yang diterima per unit subsidi konsumen sama dengan P1 dikurang P2, 11.700 dikurangi 10.637,5 sama dengan 1.062,5 per liter. Total subsidi sama dengan 32,125 juta kiloliter dikali 1062,5 sama dengan 34.132.812.500.000 rupiah. 2. Produsen. Subsidi yang ditanggung per unit subsidi produsen sama dengan 1.700 dikurang 1.062,5 sama dengan 637,5 per liter. Total subsidi 32,125 juta kiloliter dikali 637,5 sama dengan 20.479.687.500.000 rupiah. 3. Pemerintah. Total subsidi yang diberikan pemerintah adalah 32,125 juta kiloliter dikali 1.700 sama dengan 54.192.500
4.612.500.000.000 rupiah. Kesimpulan, 1. Subsidi berhasil menurunkan harga sebesar kurang lebih 15%, yaitu 1.700 per liter, dan menggeser kurva penawaran ke bawah, menurunkan harga dari harga asli 11.700 menjadi 10.000 harga subsidi. Penurunan harga memicu kenaikan jumlah permintaan sebesar 2,125 juta kiloliter dari 30 juta ke 32,125 juta sesuai dengan hukum permintaan. 3. Subsidi memberikan perlindungan daya beli bagi konsumen sekaligus membantu stabilitas operasional produsen. 4. Total beban APBN mencapai kurang lebih 54 triliun rupiah per tahun. Hal ini menunjukkan adanya trade-off atau timbal balik antara kesejahteraan sosial dan beban anggaran negara. Terima kasih dari kami, kelompok 7. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.